Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berbagi kembali dengan Mat Syairozi. Nah, kali ini kita akan berdiskusi atau belajar mengenai perbandingan berbalik nilai. Kali ini yang kita akan bahas adalah tentang bagaimana cara menentukan penyelesaian perbandingan berbalik nilai dan mengidentifikasi ciri-cirinya. Kira-kira manakah yang senilai, manakah yang berbalik nilai. Nah, kita akan mulai dari contoh yang sederhana berikut ini. Perbandingan berbalik nilai itu biasanya hubungannya dengan kecepatan dan waktu, atau bisa juga seperti ini. Jadi suatu pekerjaan dan waktu. Jadi intinya sebetulnya kecepatan dan waktu. Ya, contoh. Jika ada sebuah kendaraan itu kecepatannya 40 km per jam, kemudian dia itu bisa menempuh dalam waktu 90 menit. Nah, jika kecepatannya ini itu kita perbesar atau kita tambah, maka yang terjadi adalah justru waktu di sini akan semakin cepat atau semakin sedikit. Nah, kecepatan semakin besar, di sini waktu yang dibutuhkan semakin kecil. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kalau di sini 40 90, maka 60 di sini pasangannya adalah yaitu 60. Nah, kok bisa seperti ini? Nanti silakan diprediksi, nanti pasti akan menemukan ciri-cirinya, pasti akan menemukan karakteristik atau polanya. Nah, sekarang kalau 90, maka di sini pasangan waktunya adalah 40. Nah, kalau ini 100, nah ini 120 bagaimana? Nah, ini nanti kita akan bahas. Nanti insya Allah pasti akan bisa karena ini sangat mudah sekali. Kita akan berganti kasus sekarang yaitu mengenai suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan jika diselesaikan oleh 4 orang, maka waktu yang dibutuhkan itu adalah 30 hari. Nah, jika orang ini kita kurangi menjadi 3 orang misalkan, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu pasti akan semakin bertambah. Nah, ini semakin berkurang, di sini semakin bertambah. Nah, itu yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, berbalik nilai. Ini 4, ini 30, ini 3, ini 40. Nah, polanya seperti apa? Nanti silakan dicermati. Kalau di sini 10, maka ini adalah ya 12. Nah, kira-kira apakah sudah menemukan polanya? Bagaimana kalau di sini 2, maka sebelahnya berapa? Kalau di sini 5, maka pasangannya berapa? Nah, nanti kita akan prediksi. Nah, dapatkah Anda memprediksi titik-titik di atas yang masih kosong? Silakan difikirkan sejenak. Nah, baik. Polanya adalah sekarang kita amati 40 dengan 90. Ini bagaimana kalau kita kali? Maka hasilnya adalah 3600. Sedangkan 60 dan 60 ini polanya ini cirinya adalah dikali yaitu 3600. Begitu juga dengan 90 dan 40. Kalau dikali juga 3600. Lantas bagaimana ini? Ini pasti polanya yaitu sama semua kalau dikali. Nah, titik-titik ini berapa? Maka yang benar adalah jawabannya 36. Kok bisa 36? Karena kalau 100 dikali dengan 36, maka jawabannya adalah 3600. Begitu juga dengan yang bawah yaitu 3600, maka titik-titik di sini adalah 30. Karena 120 dikalikan dengan 30 hasilnya adalah 3600. Nah, sekarang kita beralih ke tabel yang sebelahnya. 4 kali 30 yaitu 120. 3 kali 40 juga 120. 10 kali 12 yaitu 120 juga. Nah, maka titik-titik ini diisi berapa? 2 kali berapa ada 120 yaitu 60. Atau bisa juga seperti ini, 120 dibagi dengan 2 yaitu 60. Begitu juga dengan ini, 120 dibagi 5 maka hasilnya adalah 24. Nah,
Jadi ciri-ciri perbandingan berbalik nilai adalah yang pertama yaitu perbandingannya selalu berbalik. Jadi di sini naik, ini turun, ini naik. Yang kedua, hasil perkaliannya ini selalu menghasilkan angka yang sama. Nah, itu dipahami dengan baik konsepnya, nanti akan kita terapkan di soal-soal cerita. Saya kira sangat mudah perbandingan berbalik nilai. Kita akan terapkan di contoh soal cerita seperti ini. Suatu pekerjaan dilakukan oleh 6 orang dapat diselesaikan dalam 6 hari. Apabila jumlah pekerja 9 orang, maka pekerjaannya itu selesai dalam waktu titik-titik. Nah, kalau kita cermati ini biar mudahnya saya tulis seperti ini. Nah, 9 orang mampu menyelesaikan dalam 6 hari. Kalau 6 orang menempuh waktunya 6 hari, kalau 9 orang dapat selesai dalam waktu berapa hari. Nah, kalau kita cermati, jika orangnya bertambah, maka pasti waktu penyelesaiannya itu pasti akan semakin cepat. Ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Yang ini naik, yang ini turun berbalik nilai. Nah, caranya tadi yaitu kita tinggal kalikan 6 kali 6 yaitu 36. Karena kita tahu bahwa perbandingan berbalik nilai itu perkaliannya sama. 6 kali 6 36. 9 kali berapa ada 36? Tentu jawabannya adalah 4. 36 bagi 9 yaitu 4, sehingga waktunya 4 hari. Atau cara lamanya seperti ini ya. 36 sama dengan 9 kali X. 9 kali berapa? Atau 36 bagi 9 yaitu 4, sehingga jawabannya pekerjaan itu dapat selesai dalam waktu 4 hari. Nah, kita akan beralih ke contoh yang berikutnya agar lebih paham lagi, yaitu contoh yang kedua. Ini soalnya seperti ini. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari oleh 2 orang. Jika pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 4 hari, maka banyak pekerja yang dibutuhkan adalah, nah, jawabannya cukup simpel. Tinggal kita kalikan 6 kali 2, 12. Kita bagi dengan 4, maka 12 bagi 4 hasilnya 3, berarti butuh 3 orang. Atau caranya lama seperti ini. 6 hari butuh 2 orang, 4 hari butuh X orang. Kita kalikan 6 kali 2 sama dengan 12, kemudian 4 kali X yang 4X, 12 bagi 4, 3. Sehingga jawabannya 3 orang. Nah, sekarang kita beralih ke contoh yang ketiga. Sebuah kereta api berjalan selama 5 jam dengan kecepatan rata-rata 56 km per jam. Jika kereta api yang lain dapat menempuh jarak dalam waktu 4 jam, maka kecepatan kereta api itu adalah, nah ini agar lebih mudah kita tulis seperti ini yang tadi. Jadi kita tuliskan ini 5 jam 56. Di sini kita tahu bahwa ini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena kalau waktunya semakin pendek atau semakin cepat, maka kecepatannya perlu kecepatannya pasti ini semakin besar. Nah, caranya sama, kita kalikan 5 kali 56 sama dengan 4 kali X, karena perbandingan berbalik nilai itu hasil perkaliannya sama. Nah, ini agar lebih mudah perhitungannya, ini lebih enaknya kita bagi dengan 4. Salah satu dari 2 ini kita bagi dengan 4. Sehingga seperti ini. Nah, 56 dibagi dengan 4 itu adalah 14, sehingga jawabannya 5 kali 14 yaitu menghasilkan angka 70. Jadi kesimpulannya adalah kecepatan rata-ratanya itu 70 km per jam. Nah, dari contoh 1 sampai 3 ini kira-kira pasti bisa kita pahami dengan mudah. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara kita membedakan atau mengidentifikasi mana soal cerita ini perbandingan berbalik nilai atau bukan berbalik nilai. Karena ketika kita salah mengidentifikasi, tentu pasti akan salah juga caranya. Nah, contoh, kejadian manakah yang merupakan perbandingan berbalik nilai dari contoh soal cerita berikut ini? Soal yang pertama. Sebuah kapal dapat dibuat oleh 45 orang selama 24 hari. Jika ada pesanan kapal harus selesai dalam waktu 18 hari, maka berapa orang pekerja yang diperlukan? Nah, di sini kita cermati, 45 orang itu butuh waktu 24 hari. Kalau waktunya dipercepat, berarti orangnya yang bekerja pasti akan lebih banyak. Nah, ini adalah contoh perbandingan berbalik nilai.
Sekarang contoh berikutnya, seorang pedagang membeli 24 kg mangga seharga 42.000 pada hari berikutnya. Ia membeli 60 kg mangga dengan kualitas yang sama. Tentukan besarnya uang yang harus dibayar. Nah, dari sini kita tahu 24 kilo harganya 42.000. 60 kilo tentu harganya pasti akan banyak juga, lebih banyak daripada 42.000. Kilogramnya semakin banyak maka harganya juga semakin banyak, sama-sama bertambahnya, sama-sama naiknya, maka ini disebut dengan perbandingan senilai. Contoh berikutnya, suatu mobil memerlukan bensin 50 liter untuk menempuh jarak 450 km. Jika mobilnya itu 5 liter isinya, maka jarak yang ditempuh juga harusnya semakin pendek atau semakin sedikit jaraknya. Liternya semakin sedikit, jaraknya semakin sedikit. Nah, ini sama-sama turunnya, pasti ini disebut dengan perbandingan senilai. Berikutnya, jarak dua kota itu kalau kecepatannya 48 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan 12 jam. Jika kemudian kecepatannya bertambah menjadi 60 km per jam, maka tentu waktunya akan semakin pendek atau semakin cepat. Kecepatannya semakin bertambah, waktunya semakin berkurang. Nah, ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, saya kira itu untuk perbandingan berbalik nilai, insya Allah bisa dipahami dengan mudah. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini bermanfaat, ilmunya barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.